Terus ada kafe gitu ya, jadi haneuten. Asalnya juri gunggul ya, akhirnya dibikin kafe mah juriknya ngaropi aja nama. Cianjur Indonesia. Cianjur adalah salah satu kota yang memiliki beragam seni dan budaya. Kesenian dan kebudayaan khas Cianjur sering ditampilkan baik di tingkat lokal maupun internasional. Untuk skala lokal, biasa tampil di Gedung Dewan Kesenian Cianjur. Gedung DKC ini sengaja dikhususkan bagi pertunjukan, baik seni Cianjuran, tari, juga berbagai pertunjukan lainnya. Tapi tahukah Anda, kalau gedung ini memiliki sejarah yang tidak lepas dari perjuangan Cianjur dahulu? Gedung Dewan Kesenian Cianjur atau DKC yang bersebelahan dengan Gedung Lembaga Kebudayaan Cianjur atau LKC adalah salah satu cagar budaya yang bersejarah, di mana pada awalnya merupakan gedung yang bukan dikhususkan sebagai tempat pertunjukan. Cianjur Indonesia. Gedung tua yang berada di Jalan Suroso, tepatnya seberang pintu masuk alun-alun Cianjur ini, pada awalnya adalah bangunan pendidikan. Menurut Aki Dadan, salah seorang tokoh seni dan budaya Cianjur, gedung ini sudah ada sejak lama. Lalu bagaimana sampai gedung ini berubah menjadi gedung DKC dan LKC? Berikut penjelasan Aki Dadan. Istilah Gedung Ampera keluar pada tahun 66, amanat penderitaan rakyat. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengatakan Gedung Ampera yang terletak di Jalan Suroso nomor 45. Itu gedung DKC zaman sekarang mah gitu. Dari anak-anak pelajar juga gitu. Nah sarsilahna ya, sarsilahna gedung ini diperkirakan sama orang-orang tua itu dibangunnya sekitar di tahun 1939 atau 1940 diperkirakan. Saya percaya karena saya tahun 1949 umur saya pada waktu itu sudah berapa? Berapa 5 tahun. Sudah tahu ini gedung ini bentuknya itu sampai sekarang seperti ini bentuknya. Hanya di Kerbong Kawah di Bogor gitu. Ternyata di sini adalah sekolah Engsun. Di sini yayasan, dulu itu katanya Yayasan Engsun. Yayasan Engsun, yayasan pendidikan. Ya itu sekolah orang-orang Cina yang saya tahu itu. Murid-muridnya, guru-gurunya, TU-nya juga orang Cina semua. Nah, dan pada waktu 1965 ya yang punya yayasan ini si Engsun terlibat G30S PKI. Itu terlibat di layar tuh ya, di layar dulu saya tahu ya, di layar itu ada gambar Mao Zedong. Mao Zedong itu pemimpin CCPKI Republik Rakyat Cina pada waktu RRC. Ini terlibat pada peristiwa G30S PKI. Ya orang tua Indonesia lah pada tahu lah. Kalau anak-anak muda sekarang betul palun. Tahun 66 karena ini itu kosong, ini direbut aja sama anak-anak sekolah, anak-anak STM,
Sekarang mah STM nggak ada juga SMK ya. Anak-anak SMA dan anak-anak PGA. Pada waktu itu 1966 di Cianjur belum ada perguruan tinggi. Jadi anak-anak itu yang merebut itu. Yang merebut ini, dan mereka mendirikan di sini menjadi posko Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Iya, pada waktu itu lama-lama karena pada waktu itu musim musim pemancar, ya anak-anak sekolah itu yang bermarkas di sini mendirikan radio Suhanura namanya, Suara Hati Nurani Rakyat, yang sekarang jadi RSPD. Terus lama-kelamaan gedung ini dipakai STH Cianjur. STH itu Sekolah Tinggi Hukum. Itu cikal bakal dari Universitas Surya Kencana, dan sekarang jadi Unsur. Nah, cikal bakalnya di sini Sekolah Tinggi Hukum. Baru satu aja hukum itu. Sekarang mah sudah jadi Unsur kan. Ya, terus sudah dipegang ada saja ya, ini gedung ini sudah diakomodir ku Pemda, dijadikan BP7, arsip daerah di sini, terus jadi pariwisata, gedung pariwisata ini. Dan pada tahun 2000 berdirilah Dewan Kesenian Cianjur. Pada waktu itu bupatinya Pak Harkat Handia Miharja dan wakil bupatinya Pak Jainal Asikin. Nah, para seniman-seniman di Cianjur mendirikan Dewan Kesenian Cianjur tahun 2000 ya sampai sekarang. Nah, terus yang ini DKC ya. Nah, sekarang LKC berdiri tahun 2007. Itu garapannya itu tentang budaya Cianjur. DKC garapannya tentang kesenian. Nah, pada tahun 2000 berapa lupa saya ya, 2020 lah. Ahli waris Engsun adalah cucunya itu yang sekarang ada di BCNI. Nah, itu yang mendirikan BCNI itu ya, dia menggugat, cucunya menggugat. Akhirnya para seniman dan budayawan di sini demo ke DPR gitu, sampai naik ke pengadilan. Ternyata Yayasan Engsun itu kalah di pengadilan. Itu kan dulunya kelas 2 lantai ya? Ya, nah ini seperti ini ya, ruangan ini kelas dulunya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekolah itu ya? Ini lapang basket asalnya. Di sini lapang basket.
ruangan besar yang di dalamnya merupakan aula sering dijadikan sebagai gedung pertunjukan baik kesenian dan kebudayaan Cianjur. Oh, 2000. Tahun 2000. Sebelum 2000 juga ada ya, pakai pasang kiri. Bangunan ini kemudian sempat dipergunakan sebagai STH atau Sekolah Tinggi Hukum. Pada tahun 2000, berdirilah Dewan Kesenian Cianjur atau DKC. DKC ini adalah sebuah wadah untuk menampung para seniman Cianjur guna melestarikan kesenian di Cianjur. Selain seniman, budayawan juga membentuk organisasi yang diberi nama Lembaga Kebudayaan Cianjur atau LKC pada tahun 2007, di mana bidang garapannya berbeda dengan seniman, yaitu seputar budaya Cianjur. Hingga kini, bentuk bangunan tersebut masih seperti dahulu, dan oleh Pemkab Cianjur, kini dijadikan sebagai kantor DKC dan LKC. Meski dua lembaga ini hampir sama, yaitu DKC dan LKC, namun keduanya memiliki tujuan yang mulia, yaitu memajukan bidang kesenian dan kebudayaan Cianjur. Cianjur Onnesia. Demikian sejarah gedung DKC juga LKC, di mana awalnya adalah sekolah bagi keturunan Tionghoa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.